CHF atau Confederatio Helvetia Franc atau mata uang Swiss franc merupakan salah satu mata uang paling stabil di dunia. Perdagangan USD dengan Swiss franc merupakan pair yang termasuk favorit para trader. Dan ini tercatat 5 besar pair yang paling disukai oleh para trader. Pada video kali ini, saya akan bahas apa saja yang menjadi karakteristik dari pair USD CHF atau apa saja yang perlu kalian ketahui untuk bertrading USD CHF. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan juga aktifkan tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru yang diupload di YouTube channel ini. Swiss franc merupakan mata uang paling stabil di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena Swiss ini merupakan negara dengan kebijakan politik yang netral, ya. Terus sistem ekonominya juga prudent, stabil ekonominya, tingkat penganggurannya juga rendah. Nah, banyak investor yang menyukai untuk menanamkan asetnya di Swiss ya, karena memang negara ini sangat ya menjaga kerahasiaan data investor. Nah, ini salah satu penyebab kenapa Swiss franc bisa menjadi salah satu safe haven selain emas dan juga Japanese yen. Oke sobat traders, kita mau bahas nih apa aja sih yang sebenarnya perlu nih kalian ketahui atau sifat-sifat atau karakteristik daripada Swiss franc ini. Nah, kita perlu tahu nih sebagai trader bahwa sekarang ini sedang terjadi ya ketidakstabilan dalam politik maupun ekonomi ya di banyak negara yang memicu juga memang ekonomi dunia saat ini memang melandai ataupun melambat. Nah, investor cenderung mencari aset yang aman di tengah ketidakstabilan tersebut. Aset aman yang mereka tuju diantaranya adalah Swiss franc. Oke sobat trader, nah kalau kita dalam trading di pasar forex ya, kita mau bahas nih apa aja karakteristiknya. Nah, yang pertama dari sifat tadi ya, sifatnya adalah safe haven. Sekali lagi safe haven itu apa? Bisa kalian lihat di sini ya. Safe haven itu adalah sifat bagaimana itu adalah aset yang bisa menjadi lindung nilai gitu ya, yang dijadikan oleh investor sebagai aset aman di tengah misalnya kondisi yang tidak stabil. Kemudian pergerakan harian USD Swiss franc ini seharinya itu bisa dikatakan rata-rata 50 pips ya. Kalau range-nya itu antara 30 sampai 100 pips per hari. Jadi rata-rata 50 pips. Bagi sobat traders yang mencari pair untuk diperdagangkan yang lebih stabil, ya cocok untuk di di USD CHF ini ya. Oke, lalu untuk pergerakan yang paling ramai adalah di saat open market sesi London ya, pukul 14, kemudian sampai pukul 18, lalu sesi London overlap dengan sesi New York yaitu pukul 20 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, buat sobat trader misalnya yang mencari peluang untuk trade di USD CHF ini ya memang baiknya saat pukul 20 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, terus apa saja yang mempengaruhi pergerakan USD CHF ini? Karena ini ada dua negara antara USD dengan Swiss, maka ekonomi dari USD dengan Swiss dan juga arah kebijakan dari Bank Sentral Fed dan juga Bank Sentral SNB atau Swiss National Bank. Jadi apabila Fed misalnya kebijakannya hawkish, mau menaikkan suku bunga, mengurangi stimulus, maka memicu USD menguat atau USD CHF-nya naik ya. Demikian sebaliknya. Dan kalau misalnya SNB melakukan kebijakan yang hawkish juga, menaikkan suku bunga atau yang memicu atau memberikan misalnya statement yang positif, maka memicu Swiss franc menguat atau USD CHF-nya cenderung turun. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan untuk ekonomi, yaitu ada juga data-data ekonomi dari Amerika Serikat yang penting-penting ya, kita sudah tahu ya. Misalnya ada
non-farm payroll, retail sales, inflasi, GDP ya, dan sebagainya. Demikian juga yang dari Swiss franc. Lalu perlu juga perhatikan keputusan kebijakan SNB ya, dan ada juga dari COF ya, sobat trader, yaitu COF itu adalah COF Economic Barometer. Nah, ini adalah COF leading indikator, yaitu indeks komposit berdasarkan survei dari berbagai sektor ya, seperti industri, retail, distribusi, dan lain-lainnya. Itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Swiss 6 bulan ke depan. Itu perlu diperhatikan. Lalu juga ada SNB Monetary Policy Assessment atau SNB Statement ya. Ini perlu kalian perhatikan karena ini pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Swiss. Lalu selebihnya adalah data-data ekonomi yang umum. Oke sobat traders, itu adalah karakteristik dan hal-hal penting yang perlu kalian ketahui untuk trading USD CHF. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pergerakan atau analisa USD CHF, silakan ketik di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Kalau ada yang belum memiliki komunitas traders, kalian bisa join di grup Telegram Forex Simpro Community. Gratis, dan kalian juga bisa untuk berdiskusi dengan rekan-rekan trader lainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.